Selamat pagi teman-teman, saya Helen Samradinur Abidin dan Muhammad Rifinaldo akan menjelaskan tentang merger PT dengan PT Axis Telekom Indonesia. Pengertian merger sendiri, merger adalah kombinasi atau penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan kehilangan eksistensinya menjadi satu kesatuan. Alasan-alasan merger, yang pertama, meningkatkan penjualan dan penghematan operasi, perbaikan manajemen, pengaruh informasi, pertumbuhan perusahaan, pengalihan kekayaan, alasan-alasan pajak, diversifikasi, dan keuntungan-keuntungan leverage. Tujuan merger sendiri, yang pertama meningkatkan skala ekonomi, mengurangi tingkat persaingan dan meningkatkan pangsa pasar dan distribusi entitas, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi. Latar belakang, proses merger XL Axis berlangsung sejak 2012 hingga berakhir pada sekitar bulan April 2014. Dan akhirnya kedua perusahaan ini bermerger pada April 2014 lalu. Latar belakang melakukan merger ini adalah dikarenakan kebutuhan XL agar dapat memenuhi permintaan pelanggan atas layanan data yang diberikan. Karena kebutuhan pasar terhadap layanan telekomunikasi memang telah berubah dari layanan voice ke data. Padahal layanan data membutuhkan bandwidth besar, sementara XL saat itu kekurangan spektrum atau frekuensi. Yang menjadikan kasus merger ini fenomena adalah karena proses di mana dua perusahaan jadi satu seperti ini belum pernah dilakukan oleh operator telekomunikasi di Indonesia. Dampak merger XL dan Axis sendiri menurunkan pendapatan penyedia menara, tetapi dapat menurunkan anggaran untuk pembiayaan penyewaan menara untuk sinyal. Dapat dilihat 2013, XL menyumbang pendapatan penyedia menara sebesar 12% dan Axis 6%. Dan pada 2014 setelah merger, XL hanya menyumbang pendapatan penyedia menara sebesar 14%. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya ada rasio laporan keuangan PT XL Axiata. Di sini saya menampilkan laporan keuangan rasio yaitu dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014 hingga 2015. Di sini kita perlu ketahui bahwa perusahaan XL Axiata melakukan merger itu di tahun 2014. Tentu saja menyebabkan beberapa rasio mengalami kenaikan, yaitu rasio lancar, rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap aset, rasio hutang terhadap EBITDA. Nah, setelah terjadi kenaikan terhadap rasio itu, maka di tahun 2015, yaitu di satu tahun setelah terjadinya merger, hampir semua rasio mengalami penurunan sehingga dapat mengganggu kinerja keuangan PT XL Axiata. Nah, setelah kita melihat laporan rasio tersebut, ini kita melihat setelah merger apa sih yang terjadi, yaitu di tahun 2015 perusahaan tentu saja berusaha keluar dari beban akuisisi dari segala sisi, terutama dari sisi finansial, karena setelah akuisisi hutangnya tiba-tiba semakin banyak. Kemudian ditambah lagi tahun ini forex luar biasa jamnya, sehingga impact-nya ke XL sangat besar. Dan di tahun 2015 ini fokus membenahi laporan keuangan karena sempat berat dengan akuisisi Axis. Jadi mereka melakukan repayment, balancing, dan sepertinya akan terus seperti itu ke depan agar buku laporan Excel ini dari tahun semakin membaik. Dan untuk yang poin ketiga, XL maupun Axis dihidupkan kembali pada April 2015 dengan look yang baru meski sama-sama ungu. Alasannya karena dilihat pada saat itu Indonesia segmennya berubah. Middle class-nya lama-lama berkembang sehingga kelas tingginya semakin besar. Sedangkan jika XL punya monolithic brand, itu pasti approach-nya kita larinya ke middle low karena kita memainkan diversifikasi harga. Jadi dengan perubahan Indonesia seperti itu, tidak bisa lagi kita cuma punya satu brand. Dan poin yang terakhir yaitu Axis sendiri di tahun 2015 sudah mulai berkembang kembali seperti awal dibeli XL, tetapi jaringan Axis sangat kuat di beberapa daerah seperti Surabaya dan Jabodetabek. Pada tahun 2015, mereka berfokus memberikan jaringan yang kuat di luar Jawa. Oke, untuk kesimpulannya, setelah dilakukannya merger terhadap dua perusahaan ini, yaitu PT XL dan Axis, tentu saja mereka dapat menurunkan biaya operasionalnya. Tapi ternyata efek dari merger ini adalah kinerja kedua perusahaan ini malah memburuk dan tidak sesuai harapan. Contohnya seperti rasio lancar, awalnya memang saat merger terjadi
mengalami kenaikan, tetapi di tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2015 terjadi penurunan yang sangat drastis. Oleh karena itu, perusahaan XL memikirkan cara agar perusahaan bisa membaik pada tahun 2015. Dan yang terakhir ada saran, yaitu yang pertama kami menyarankan perusahaan menggunakan modal dengan efisien dan efektif agar nantinya bisa menghasilkan output yang sangat optimal. Dan yang kedua yaitu perlu untuk diteliti lebih lanjut kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah merger. Karena menurut kami setelah dianalisis laporan keuangan, kinerja keuangan perusahaan menurun setelah merger di antara kedua perusahaan tersebut. Sekian dari pemaparan kami. Terima kasih.